3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Dot Petilasan. Di cerita kali ini, saya akan membawakan cerita misteri keangkeran pantai selatan. Di sebuah desa kecil di pesisir selatan Jawa, terhampar sebuah pantai yang indah namun terkenal angker. Pantai Selatan. Cerita keangkeran pantai ini sudah turun-temurun di antara penduduk setempat. Dibumbui berbagai kisah mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Tak jarang, para pendatang yang tidak tahu menahu tentang pantai ini mengalami kejadian aneh dan menyeramkan. Kedatangan tim peneliti. Suatu hari, sekelompok peneliti dari universitas ternama di Jakarta datang ke desa tersebut. Tim ini terdiri dari 4 orang, yaitu Arya, seorang antropolog muda, Mira, seorang ahli folklore, Budi, seorang fotografer, dan Lina, seorang mahasiswa yang sedang menulis tesis tentang mitos dan kepercayaan rakyat. Tujuan mereka adalah untuk mengumpulkan data tentang cerita mistis di pantai selatan. Mereka ingin mengetahui sejauh mana cerita tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Meski sudah diperingatkan oleh penduduk desa, mereka tetap bersemangat untuk melanjutkan penelitian mereka. Pada hari pertama, mereka mulai dengan mengunjungi rumah kepala desa. Kepala desa tersebut bernama Pak Darto. Pak Darto menyambut mereka dengan ramah, tetapi di balik senyumnya tampak ada kekhawatiran yang mendalam. "Apa yang membuat kalian datang ke desa kami?" tanya beliau dengan nada was-was. Arya menjelaskan tujuan mereka. Pak Darto menghela napas panjang. Banyak yang datang ke sini dengan niat yang sama, tapi tidak semua pulang dengan cerita yang lengkap. Pak Darto kemudian bercerita tentang seorang nelayan bernama Pak Harjo yang hilang secara misterius beberapa tahun yang lalu. Ya, dia adalah salah satu nelayan terbaik kami, tapi suatu malam dia tidak pernah kembali. Perahunya ditemukan terdampar di pantai, namun tubuhnya tidak pernah ditemukan. Di malam pertama itu, mereka menginap di sebuah rumah panggung yang disediakan oleh penduduk. Rumah itu sederhana, namun terasa sangat nyaman. Di malam hari, suara deburan ombak terdengar jelas, membawa ketenangan sekaligus ketegangan. Lina yang penasaran mengajak Budi keluar untuk berjalan-jalan di sekitar pantai. Mereka membawa senter dan kamera, berharap bisa menangkap sesuatu yang menarik. Namun, saat mereka semakin mendekat ke pantai, hawa dingin yang aneh mulai menyelimuti mereka. "Budi, kamu merasa ada yang aneh tidak?" tanya Lina dengan suara bergetar. Budi mengangguk. "Aku merasa seperti ada yang mengawasi kita." Mereka memutuskan untuk kembali ke rumah panggung. Tetapi sebelum sempat melangkah jauh, Lina melihat sesosok bayangan di kejauhan. "Itu apa?" bisiknya sambil menunjuk. Sebuah bayangan putih melayang di atas permukaan laut, bergerak perlahan ke arah mereka. Jantung mereka berdegup kencang. Budi segera mengambil kameranya dan mencoba memotret bayangan itu. Namun, setiap kali ia mencoba, kameranya selalu gagal menangkap gambar yang jelas. Keesokan paginya, mereka menceritakan pengalaman mereka kepada Arya dan Mira. Arya yang tidak begitu percaya mencoba mencari penjelasan secara rasional. Mungkin itu hanya efek cahaya atau mungkin pantulan air laut, katanya. Namun, Mira yang lebih peka terhadap hal-hal mistis merasa ada yang tidak beres. "Aku pernah membaca tentang roh penjaga laut dalam kepercayaan Jawa. Mungkin kita sedang diikuti," jawab Mira. Mereka memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi dari penduduk desa lainnya. Mereka bertemu dengan Mbah Sri,
seorang tetua desa yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang hal-hal gaib. Pantai selatan memang terkenal angker, kata Mbah Sri dengan suara parau. Ada banyak makhluk halus yang tinggal di sana. Mereka tidak suka diganggu. Mbah Sri bercerita tentang Nyi Roro Kidul, ratu pantai selatan yang diyakini menguasai laut selatan dan sering mengambil jiwa manusia sebagai korban. Banyak yang hilang di pantai itu karena melanggar aturan atau tidak menghormati keberadaan mereka. Dengan berbekal informasi dari Mbah Sri, mereka memutuskan untuk lebih berhati-hati. Malam itu, mereka mempersiapkan diri dengan berbagai azimat dan doa dari penduduk desa sebelum kembali ke pantai. Kali ini, mereka bertemu dengan sekelompok pemuda desa yang sering memancing di sekitar pantai. Salah satu dari mereka adalah bernama Rudi. Rudi mengajak mereka ke sebuah gua yang dianggap sebagai tempat yang sangat sakral. Gua ini katanya terhubung langsung dengan kerajaan Nyi Roro Kidul, kata Rudi sambil memimpin jalan. Di dalam gua, udara terasa lebih lembab dan dingin. Cahaya senter mereka memantul di dinding-dinding gua yang basah, menciptakan bayangan-bayangan yang mengerikan yang menari-nari. Di ujung gua, mereka menemukan sebuah altar kecil dengan berbagai sesajen. Mira merasa pusing dan lemas. Aku merasa ada yang tidak beres, ujarnya. Tiba-tiba senter Budi mati dan goa menjadi gelap gulita. Mereka mendengar suara gemerisik seperti kain yang bergesekan, diikuti oleh suara tawa yang menyeramkan. Lina mulai menangis ketakutan. Arya mencoba menenangkan mereka, namun ia sendiri merasakan ada sesuatu yang mengancam. Setelah beberapa waktu, senter Budi dapat dinyalakan kembali. Mereka bergegas keluar dari goa dan kembali ke desa dengan perasaan yang sangat cemas. Pak Darto yang melihat kondisi mereka langsung menyuruh mereka masuk ke rumah dan beristirahat. Malam itu, mereka bermimpi buruk. Dan anehnya, mimpi itu sama. Seorang wanita cantik berbusana hijau yang mengajak mereka masuk ke laut. Wanita itu tersenyum manis, namun ada sesuatu yang mengerikan di balik senyumnya. Keesokan harinya, mereka berkumpul dan membahas mimpi tersebut. Aku yakin itu pasti Nyi Roro Kidul, kata Mira. Dia mencoba untuk mengusir kita. Mbah Sri datang untuk membantu mereka. Ia lalu memberikan mereka air suci dan mengajari mereka doa-doa perlindungan. Kalian harus segera meninggalkan desa ini. Nyai Roro Kidul tidak suka dengan kehadiran kalian. Namun, Arya yang keras kepala ingin mencari bukti lebih lanjut. Ia merasa ada sesuatu yang belum terungkap. Tidak, kita tidak bisa pulang dengan tangan kosong, katanya dengan tegas. Malam itu, mereka memutuskan untuk melakukan satu kali percobaan terakhir. Mereka membawa sesajen dan berdoa di tepi pantai, berharap bisa berkomunikasi dengan roh penjaga laut. Namun tiba-tiba, angin kencang bertiup dan ombak besar menghantam pantai. Dari kejauhan, mereka melihat sesosok wanita berbusana hijau muncul dari tengah lautan. Wanita itu berjalan mendekat dengan langkah anggun namun menakutkan. Siapa yang berani mengganggu wilayahku? Suaranya bergema. Arya memberanikan diri untuk berbicara. Kami hanya ingin mencari tahu tentang cerita-cerita di pantai ini. Kami tidak bermaksud mengganggu. Lantas, wanita itu menatap mereka dengan mata yang tajam. Kalian manusia selalu ingin tahu lebih dari yang seharusnya. Ini wilayahku, dan kalian harus pergi sebelum aku murka. Seketika langit menjadi gelap dan petir menyambar. Mereka berlari ketakutan menuju desa. Pak Darto dan Mbah Sri sudah menunggu mereka di sana dengan air suci dan doa-doa untuk mengusir roh jahat.
Dengan bantuan doa-doa dan jimat dari Mbah Sri, mereka berhasil selamat. Namun, pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam pada diri mereka. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk meninggalkan desa. Pak Darto dan penduduk desa mengantar mereka sampai ke perbatasan desa dan mengucapkan selamat jalan dan berharap mereka tidak kembali lagi. Di perjalanan pulang, mereka merenungkan pengalaman mereka. Aku rasa ada batas antara pengetahuan dan penghormatan, kata Arya. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk mengetahui semuanya. Mira mengangguk tanda setuju. Ada hal-hal yang memang tidak untuk kita ketahui. Kita harus belajar menghormati apa yang tidak kita mengerti. Pengalaman di pantai selatan menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Mereka kembali ke kota dengan membawa cerita yang tidak hanya penuh misteri, tetapi juga kebijaksanaan dari masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam dan hal-hal gaib. Meski kembali dengan perasaan lega, mereka tahu bahwa pantai selatan akan selalu menyimpan misterinya sendiri, dan mungkin itulah yang membuatnya tetap hidup dalam cerita dan kepercayaan masyarakat setempat.